Ya kalau aku lagi pengen dandan banget, jadi aku baru dandan. Tapi kalau enggak, ya tetap biasa. Tetap biasa ya. Jadi Mm-mm. ya kembali ini ya, Iya, laki iya. gitu. Lagi. Guys, welcome to Haka Bros. Oke guys, jumpa lagi dengan aku Hadi. Kita kali ini di acara Ngosan, ngobrol santai. Kita kedatangan bintang tamu ya sangat luar biasa, sangat fenomenal, sudah sangat famous dan pokoknya dia sudah melalang buana di Yogyakarta. Kita sambut saja dengan Kak Anggita. Halo Kak Anggita. Hai Kak Hadi. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Hadi. Gimana Kak Hadi sendiri? Kabar baik juga. Alhamdulillah. Oh ya, kita di sini enaknya mau ngobrol-ngobrol apa nih? Ngobrolin panas-panas atau Oh. dingin-dingin. Kita ngobrol santai aja yang relax. Tentunya biar ini ya nggak terlalu tegang-tegang. Paling suka ya. Jadi Kak Anggita ini kesehariannya apa? Aku kerja di salon. Kerja di salon Kalau ya? pagi ya, Kalau dan pagi di salon. Mm-mm. Kalau malam? ya kalau malam ya di kos ngelayanin suami. Ya gitulah. Udah punya suami? Hmm, ada sih simpenan. Oh, ada. Ya, Berarti Kak Anggita ini sangat-sangat apa namanya? Keren banget dia punya suami gitu ya. Keluarga tahu nggak punya pasangan? tahu, keluargaku tahu, dan dia tahu aku kayak gini. Tahu Aku kalau Anggita dandan juga? tahu. Tapi Kak Anggita nih kalau apa namanya dandan itu di khusus acara-acara tertentu atau di apa namanya kita mau kerja malam atau kerja pagi di salon itu baru dandan atau memang keseharian 24 jam itu ya dandan seperti ini? Sebenarnya sih dalam hati tuh pengennya setiap hari tuh dandan 24 jam. Tapi berhubung aku juga masih mikirin tentang keluargaku, Ya, jadi aku kalau pengen dandan ya lihat-lihat sikon, lihat dekat apa ya. Ya kalau aku lagi pengen dandan banget, jadi aku baru dandan. Tapi kalau enggak, ya tetap biasa. tetap biasa ya. Jadi Mm-mm. ya kembali ini ya Iya, laki iya. gitu. Lagi. Oke, kita boleh nggak ke masa-masa dulu, kita ke flashback. Jadi keluarga tahu kalau Anggita ini dandan. Aku panggilnya Kak Anggita atau Anggita aja sih? Anggita Kita aja biar. biar kita tambah akrab. Oke, siap lah. Keluarga tahu nggak kalau Anggita itu dandan? Tahu. Respon keluarga gimana? Waktu pertama kali tahu Anggita dandan? Responnya awalnya menurut aku ya Iya. biasa aja sih. Nggak Soalnya ada penentang. ya ada penentangan. Ya mungkin ya keluarga aku tuh udah tahu kalau tingkah lakuku tuh yang Kemayu gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau aku pergi beli baju cewek terus kadang-kadang ditanya, kan aku ikut sanggar juga nih ceritanya. Jadi kalau ditanya dulu, kok kamu sering beli rambut, sering beli make up, sering beli baju cewek, ini buat apa? Terus ini buat pentas, buat manggung. Soalnya kan aku emang ikut salah satu sanggar di daerah aku sendiri. Iya. Dan aku ikut sendera tari juga kan. Jadi keluargaku ya mungkin awalnya cuma nganggep, oh ya udah itu cuma seni teater aja. Ya awalnya. Dan sampai akhir-akhir ini, sampai ke belakang, dia
udah mulai banyak tanda tanya Iya, nih. tanda tanya, curiga gitu ya. Iya, soalnya ada sih satu orangnya itu umurnya jauh di atas aku, dan itu tuh hampir 1 minggu itu frekuensi ke rumah aku, tidur di rumah aku itu lebih dari 3 kali dalam 1 minggu. Nah di situ udah mulai banyak tanda tanya nih keluargaku. Dia nanya, ini siapa, kok kamu kenal punya teman yang jauh lebih tua dari kamu. Nah dari situ kan aku mulai bingung nih jawabnya gimana nih. Iya, terus satu lagi kan aku udah capek ditanyain, kamu udah gede, kamu udah dewasa, kamu udah berumur, kapan kamu punya keluarga. Nah di situ dalam hati aku punya beban hidup, dan aku capek ditanyain kayak seperti itu terus. Akhirnya dari situlah aku memutuskan untuk ngomong sama keluarga aku kalau aku sebenarnya transpuan. Ya, dan aku nggak suka sama cewek, aku sukanya sama cowok. Nah di situ nenekku shock, kadang-kadang dia nangis sampai 3 hari itu nggak mau ngomong sama aku. Akhirnya kan aku capek diemin sama nenekku. Hari keempat aku mulai ngomong 4 mata sama dia. Aku minta maaf, terus aku jujur kenapa aku seperti ini, dan aku juga ngomong aku nggak mau terlahir seperti ini, tapi emang kenyataannya aku nggak bisa ngebohongin diri aku sendiri kalau aku tuh seperti itu gitu kan. Dari situ aku kasih pengertian, dan nenekku alhamdulillahnya dia ini menerima. Lama kelamaan hatinya luluh. Sebenarnya sih kalau menerima sih enggak, cuma dia cuma pesan kayak gini. Aku masih ingat sih pesannya dia. Oke, sekarang jalan pilihanmu seperti ini, tapi suatu saat bisalah kamu balik ke jalan kamu yang benar. Mungkin kamu cuma khilaf aja sesaat, dia bilang. Itu cuma sebatas kayak apa ya, keinginan sesaat, hasrat sesaat, iya, kesenangan yang masih nggak bisa mikir kedepannya seperti apa. Dan dari situ aku ngomong sama nenek aku berjanji aku bakalan berubah kalau aku udah capek. Tapi sementara kalau aku udah nyaman, aku nyaman di dunia seperti ini, tolong terima saya apa adanya. Karena ya saya nggak mau jadi orang lain. Ya ini aku, dan ini kehidupanku, dan ini pilihan aku. Dan aku pernah ngomong kalau kalian malu dengan tingkah lakuku, terus nggak anggap aku dirimu sebagai keluarga, aku bisa angkat kaki dari sini. Tapi mereka tetap oke lah menerima. Ya kita harus memahami, namanya orang tua pasti ingin anaknya tuh sesuai apa yang diharapkan mereka. Seperti itu. Kita ke yang lain dulu, mungkin ini agak sedikit ada bawang ini. Lama-lama bisa berurayan air mata. Kembali ke topik yang sedikit hot. Anggita ini kan pernah menjalani kehidupan malam. Dulu pernah. Itu dulu menjalani itu mangkal atau enggak? Atau dipanggil ke hotel atau ke kos-kosan atau kemana? Aku kalau jujur ya, kalau aku di jalan itu aku belum pernah ke situ, soalnya aku emang benar-benar takut. Tapi kalau kehidupan malam aku biasanya sih sewa kamar. Dan kalau aku pengen gila-gilaan, aku pengen dandan full cewek, jadi aku sewa kamar, terus ketemu, ngajakin temen yang udah janjian via itu. Janjian gitu ya, jadi lebih sewa kamar dipanggil gitu ya. Daripada kehidupan di jalan resikonya lebih besar. Iya. Karena di jalan itu kita ketemu orang yang, mohon maaf nih, kita nggak tahu
karakter orang kan bermacam-macam nih, ibaratnya ketemu Ada yang suka dan ada yang nggak nggak suka, suka. atau mungkin dikejar-kejar satpol pp. Iya pernah aku, ya ampun. Iya, makanya kan aku kapok Jadi sampai. aku pertama kali Mm-mm. itu dikejar langsung Iya, nggak mau iya, lagi nggak mau kejar-kejaran. aku, nggak mau aku, takut aku. Itu sampai ketangkap atau belum? Ya kan gini ceritanya kan aku kan pertama kali ngikut teman-temanku nih Iya, komunitas, komunitas. diajakin Mbok kamu sekali-kali keluar. Ya aku takut Nggak nggak cuman apa-apa, di ntar dalam-dalam gini ya. ntar tak jagain. Masa sih kamu udah dandan gini cuma di dalam ruangan kayak gini aja, dia bilang gitu kan. Akhirnya kan aku tertantang Iya, kan. tertantang. Jiwaku meronta-ronta, akhirnya aku ikut mereka. Nah di situ pas jam-jam 12 malaman kita duduk-duduk di taman. Iya. Habis itu kan banyak ini, akhirnya teman-temanku kan udah pada lari duluan kan aku nggak tahu. Tahu situasi di jalanan gitu Ya ya. aku duduk aja kan, tiba-tiba ada yang lari menuju aku, kan aku refleks, aku langsung ikutan lari sampai sampai ke got, ke sawah itu, sampai lari kayak dikejar, kayak pokoknya kayak maling deh. Nah di situ aduh aku udah kapok sampai wiku lepas, BH aku kemana-mana. Udah deh pokoknya jadi lari maraton, bener-bener itu yang pengalaman paling menjijikan di hidup aku. Karena harus berkejar-kejaran sama satpol pp dan akhirnya terjun di Iya, got. Aduh, kita nggak bisa ngebayangin. ya bayangin aja kan kamu Banyak. dandan Udah. pakai heel, udah ala-ala Sailor Moon, terus tiba-tiba Udah kamu cantik dikejar gitu sama ya. Harus terjun ke got. terjun ke got, rambut ini kesangkut ke pohon, lepas, udah deh botak nih aku, kan malu juga kan. Itu pengalaman yang paling busuk di dalam hidup aku. Kalau zaman dulu nih, dapet tamu yang super duper unik nggak sih? Kita kan tahu orientasi orang tuh berbeda-beda, atau apa orientasi, apa namanya, fetish orang itu berbeda-beda. Pernah nggak sih dapat yang fetishnya aneh-aneh? Misalnya orang itu dia pengennya mencium sepatunya Anggita, atau maunya cuman Oh iya, mencium Mudang. rambutnya Anggita. Iya, sebenarnya sih kalau yang terlalu aneh sih nggak ini ya, cuma yang satu pernah sih kayak cider. Cider. Jadi laki banget kan, ganteng gitu kan, dibuka dalemannya, aduh G-string, drop size saya, ya Allah, udah bye maksimal itu kok. Rasanya aku tuh terasa tertipu banget loh ya. Main sama ini Iya, sama iya. sendiri ya. Makanya kan, aduh ini casingnya, aduh ya Allah, udah becek, aduh, tit ya disensor tadi, sorry, keceplosan. Packing apa? Habis itu udah dibuka, drop size, Piping gitu ya. habis itu ya udah, habis itu nggak jadi. Nggak jadi. Itu kalau dapet tamu itu apakah dia yang bener-bener keren, atau pernah dapat tamu yang, mohon maaf, orang kan berbeda-beda. Ada yang dia mungkin nggak sesuai ekspektasi. Pernah nggak yang dapet Pernah, seperti itu? apalagi aku nyari ini ketemuan kan via aplikasi juga kan. Kadang-kadang Iya. orang-orang aplikasi itu kan udah aslinya kayak gini, dia pakai pasang foto ini, terus kan nggak sesuai ekspektasi juga kan. Iya. Aku sih pengennya ya kalau emang dia kayak gitu udah sih apa Udah adanya sesuai apa aja, adanya. nggak usah ini. Karena aku juga ngerasa tertipu lah. Aku udah berharap yang wow, Dapet ternyata tamunya itu yang zong, bener-bener kayak siwon gitu ya, tapi yang datang zong, zong gitu ya gitu. ya. Kehidupan malam itu kadang-kadang kita berpikir mungkin enak, tapi ternyata nggak selalu enak. Bahkan mungkin kadang-kadang kita harus dengan profesionalisme kerja kita, aduh tamunya itu mungkin bisa jadi, pernah nggak sih dapet yang nggak mandi seminggu, bau banget gitu, atau dia Sering bah, itu Sering. mah ya, aduh, bau bangke, sumpah bener-bener bau kayak kaos kaki busuk seminggu nggak pernah dicuci. Pernah aku ya, dibuka, beng, satu ruangan langsung. Ini kan ruangan AC kan, aduh, udah mau rasanya, pingsan. sampai pas akhirnya
ya udah untuk mengantisipasi seperti itu aku suruh mandi dulu. Suruh mandi dulu ya. Iya kayak gitu. Ya kalau kita mungkin dirimu main dengan orang seperti itu akhirnya aduh mau tutup hidung kan juga nggak enak Iya kan. juga, dan akhirnya ya dengan cara halus juga Dengan kan. cara halus. Ini kan abis keluar nih dari luar, mau mandi dulu atau gimana, bersihin dulu biar seger, biar fresh. Biar sama-sama enak. Ya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Anggita. Anggita ini kalau boleh tahu udah dandan itu sejak kapan? Aku mulai belajar dandan itu semenjak 2015. Aku udah pertama kali nyicil beli bedak dulu nih. Bedak, terus gincu. Habis itu beli eyeliner, pokoknya satu persatu aku beli peralatan makeup. Peralatan makeup kira-kira udah komplit nih, baru aku beli baju, beli rambut. Ya aku pertama kali dandan itu 2015. Itu pun dari awal itu disponsori sama temen sih. Jadi aku nggak langsung jreng beli sendiri itu enggak, aku biasanya dipinjemin sama temanku yang TG juga. Dan dia ngajarin aku buat dandan. Nah dari situ sampai sekarang sampai keterusan. Udah nyaman seperti ini. Iya. Jadi kalau ini kita yang agak sedikit sensitif lagi. Kalau ketertarikan sama perempuan ada nggak sih? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Lihat maaf aja ya. Lihat perempuan joget striptease aja di depan aku aduh ini apaan sih, ya ampun. Sama loh mbak ya kita kayak gitu. Kadang-kadang aku juga malah lebih hot loh kalau jogetnya itu beneran tuh. Nggak bisa sampai nangis darah pun aku nggak bisa. Bener banget ya, kita nggak bisa memaksakan setiap orang ini hasrat kita atau apapun itu, kita harus menghargai itu. Oke, terakhir nih kita udah cukup lama juga ya ngobrolnya, nggak terasa. Sebenarnya masih seru, pengen lebih dalam lagi, lebih panjang lagi, tapi ya di lain kesempatan aku berharap kita bisa dengan senang hati sampai lagi. Atur aja jadwalnya mas. Oke, siap. Oke, terakhir buat Anggita, apa sih harapannya buat keluarga atau buat diri sendiri? Ya harapanku pertama kali buat keluarga, ya keluarga 100% bisa menerima aku apa adanya seperti ini. Dan ya harapan aku sih kalau emang aku bisa balik ke jalan yang benar, balik ke kodrat aku, ya aku jalanin. Tapi kalau emang aku masih nyaman di dunia aku yang seperti ini, ya aku jalanin. Ya itulah pilihan aku dan itu menjadi tanggung jawab hidup aku untuk kedepannya seperti apa. Iya. Terima kasih deh Anggita udah mau ngobrol-ngobrol santai. Kemarin kali kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Oke guys, sampai di sini ngobrol-ngobrol santai. Kita ketemu di lain kesempatan. Buat kalian yang baru aja gabung atau yang baru aja nonton, wajib subscribe ya guys. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Kita di sini tuh ada salam hatabers, mau nggak salam hatabers gitu? Oh boleh. Gimana? Aku diajarin dong. Salam hatabers gitu. Oke. Salam Hatabros. Dah.